Selamat malam. Ini jam 20.17 tanggal 11 Juni ya, 2023, hari Minggu malam. Ini saya habis jalan-jalan mulai tadi pagi, lumayan capek perjalanan. Jadi apa ya, pengalaman yang lumayan seru hari ini dan kemarin belum sempat buat video karena kecapean malam. Kemarin tuh saya hari Sabtu, hari tanggal 10 itu pagi nggak ngapa-ngapain karena ingin mager lah. Pagi nggak jogging, jadi cuma di kamar saja, nggak kemana-mana. Nah terus siang tiba-tiba mau coba cari explore masjid-masjid yang ada di sini, cari masjid untuk sholat duhur. Berangkatlah, tapi sebelum berangkat kita cuci dulu ya. Saya cuci dulu, habis cuci capek, ketiduran, nggak jadi berangkat. Bangun setelah duhur, jadi nggak jadi explore masjid lah. Tapi tetap berangkat. Kita nyoba kemarin itu nggak tahu kemana, nggak ada tujuan mau kemana. Pengennya sih mau ke Batu Caves kemarin, tapi setelah dapat kabar hari Minggunya, hari ini itu mau diajak ke Batu Caves, makanya kemarin saya nggak jadi nekat ke sendiri ya, tetap keluar tapi nggak jadi ke Batu Caves di Selangor. Hasil kemarin itu hari Sabtu siang setelah duhur saya berangkat pakai bawa bag kecil itu, tas selempang, pergi entah kemana gitu. Jadi nggak pakai map, nggak pakai apa, tapi jelas kita baca aja arah. Nah terus saya pergi ke halte. Di halte tuh coba lah, ada bus kan. Kemarin waktu jogging itu lihat ada bus percuma, bus gratis layanan untuk masyarakat mungkin ya, dari pemerintah Kuala Lumpur. Jadi bus warna hijau itu gratis, ada track, ada line-nya. Kalau orang sini bilang itu laluan khusus. Kemarin yang saya tahu itu ada laluan orange, laluan biru, sama laluan merah, red line, blue line, dan orange line. Kemudian saya dari penginapan itu jalan sedikit ke halte. Di depan Kementerian Pertahanan Malaysia. Lokasi hotel saya itu dekat sekali dengan Kementerian Pertahanan Malaysia. Mungkin Bapak Menterinya juga satu WA group dengan Pak Prabowo ya. Itu. Jadi di depannya ada halte, ya tunggulah saya bis di situ, pas di situ. Tunggu, panas sekali itu. Aduh, saya pakai topi, bawa minum pun masih kepanasan, nggak kuat gitu panasnya. Memang mungkin kemarin tuh lagi panas-panasnya. 5 menit 10 menit kok nggak ada bis lipat ini. Mulai ragu apakah saya akan kembali saja ke rumah, kembali ke hotel. Mulailah cari-cari playlist lagu sambil dengarkan musik. 10 menit 15 menit kok nggak ada yang lewat ini, semakin ragu. Akhirnya istilah, kalau memang nggak pasrah gitu, kalau memang nggak ada bus yang lewat ya sudah, saya balik aja. Esok kan hari Minggu tetap keluar kan. Sudah, saya memutuskan untuk pulang. Ternyata waktu mau nyebrang adalah si bus hijau itu, GoKL itu nampak dari kejauhan gitu. Terus saya baca orange line, oke lah, masuk. Ya udah, memang
tak perlu tap. Kalau kan biasanya kalau naik LRT MRT itu harus kita kena tap my kartu. Tapi kemarin tak, karena kan itu bis percuma, bis gratis, langsung masuk duduk, kebetulan pas sepi, udah keliling-keliling. Jadi bis itu punya rute berputar gitu ya, dari memutari satu kawasan tertentu lah, ikut lah satu, tahu kemana ini mau kemana. Ya udah berangkat sambil menikmati perjalanan, menikmati suasana kota seperti apa gitu ya. Sampai satu putaran, kembali lagi ke titik pas itu, masa turun gitu. Terus lah ikut sampai akhirnya saya memutuskan mencari tempat turun yang banyak orang turun gitu ya. Ada turun, akhirnya saya kemarin itu lewat daerah mana, Gurni daerah lupa, sampai akhirnya bertemu di daerah namanya pemberhentian namanya Jokit ya, itu banyak orang turun. Wah ini ada kok banyak orang turun gitu ya, turun juga, ikut aja orang. Terus ternyata di dekat halte Jokit itu ada stasiun monorail. Oh lah, kalau monorail nih pasti jadi setiap kereta api ya, monorail LRT itu di sini pasti apa ya, kalau saya baca-baca ya, itu akan berakhir di KL Sentral, di hub. Jadi semua titik berangkat itu Pak, semua kereta, semua kendaraan transportasi umum itu akan berakhir dan bermula di sana. Oh udah, cobalah naik monorail gitu kan. Monorail warna hijau itu ada kalau dari Jokit, dari stasiun Jokit itu saya baca kodenya MR10. Jadi untuk sampai ke KL Sentral itu MR1, jadi sekitar 9 pemberhentian ya, 10 ya. Ya di situ kebetulan juga ramai waktu masuk Jokit tuh, masuk stasiun Jokit, dan banyak yang menuju ke KL Sentral. Pas itu masuk KL Sentral, sampailah baru tahu, karena juga termasuk tempat yang belum saya kunjungi ke KL Sentral itu, sebesar apa, bagaimana sih bentuknya KL Sentral, dan bagaimana kalau kita nak pergi kemana-mana itu kalau via KL Sentral macam mana. Sampailah di stasiun KL Sentral, tapi kebetulan untuk yang monorail ini itu berhentinya tidak tepat di KL Sentralnya, jadi dia harus setelah turun harus melewati namanya NU Sentral, semacam departemen store gitu lah, mall. Baru setelah melewati itu langsung menyambung ke KL Sentral. Itu luas sekali. Itu masuk, kita turun naik eskalator. Nah di situ wah luas sangat, di sana banyak sekali apa ya. Yang pertama, sebelum masuk KL Sentral itu banyak jual makanan, McDonald, kemudian Burger King ada, 7-Eleven, lah kedai-kedai banyak untuk makan, karena mungkin tempat transit ya. Dari situ banyak pintu-pintu kereta api yang ada GTM yang saya lihat kemarin itu, ada KJL Kelana Jaya apa itu yang ke daerah daerah Gombak itu ada, yang langsung ke stasiun juga ada, KLIA Express pun ada. Terus kalau kita naik ke lantai 2 itu masuk ke bus stop, tempat pemberhentian bus dan taksi ada di lantai 2. Itulah setelah dari KL Sentral
kemana lagi, oh iya terus saya ingat ada satu tempat namanya Taman Tasik Datuk Keramat. Nah, itu kebetulan dekat dengan rumahnya Bu Nini, kawan ibu saya yang kemarin saya ceritakan tuh. Nah setelah itu kebetulan Bu Nini juga WhatsApp saya untuk nanti malam suruh ke situ. Udahlah sekalian sana. Tasik itu kalau di Indonesia danau, jadi taman yang ada di tengah tamannya ada danaunya. Udahlah setelah dari KL Sentral saya ke Tasik Datuk Keramat tuh pakai LRT KJL Kelana Jaya ya, laluan Kelana Jaya itu. Cepat ngobrol sama orang Pakistan di kereta, nggak tahu tiba-tiba orangnya ngobrol ngobrol aja pakai bahasa Melayu, dan saya juga sedikit bisa lah ya. Beliau turun di Pasar Seni, saya lanjut sampai ke Jelatek. Turun di Jelatek mungkin sekitar hampir maghrib ya, jam 7 saya sampai situ, sampai di Tasik Datuk Keramat. Setelah itu ya bengong di situ, tempatnya memang luas, banyak orang-orang jogging, kalau anak-anak main bola, main basket, ada yang bersepeda, banyak lah, ada yang memberi makan ikan. Kebetulan di danau itu banyak sekali ikannya, dan tidak ada yang mancing, memang nggak boleh padahal banyak loh eman ini, diseser pun bisa loh. Itu ikan nila, ikan ada koi, tombro, gurame ada juga, bahkan ada itu biawak itu ada 2, saya kemarin lihat 2 biawak di situ. Kura-kura juga ada, biasa aja lewat gitu. Kayak nggak berdosa. Oke, setelah dari Tasik saya diundang makan malam di rumahnya Bu Nini itu untuk hari Sabtu. Nah, lalu hari Minggu ini yang lumayan padat ya, karena hari Minggu ini tadi saya diajak ke Batu Caves yang ada di Selangor oleh Bu Nini dan keluarganya, kakaknya, anaknya 2 dan cucunya 1. Oke lah, kita janjian di stasiun Damai stasiun LRT, berangkatlah jam pukul 10 pagi, berangkat menuju KL Sentral. Dari KL Sentral kita naik KTM, kereta Tanah Melayu menuju Selangor. Jadi kereta KTM itu tadi tulisannya kereta intercity, jadi antar bandar antar kota lah ya, karena Kuala Lumpur dengan Selangor itu sudah berbeda negeri yang berbeda. Perjalanan mungkin 1 jam, tidak sampai 45 menit sampai ke Batu Caves. Batu Caves ini tempat ibadahnya orang Hindu. Jadi waktu masuk kereta pertama itu juga vibesnya memang banyak orang, entah sepertinya ke India, atau kalau dari wajah-wajahnya memang posturnya orang India. Banyak yang naik kereta itu, sampai di tujuan juga mereka turun di sana, mereka pakai bahasa India yang saya nggak paham. Sampai di sana memang baru pertama kali, langsung keluar stasiun Batu Caves. Batu Caves itu pemberhentian terakhir untuk KTM yang arah ke utara Pak, barat. Pemberhentian terakhir sampai itu turun, jadi stasiunnya itu langsung menyambung ke Batu Caves. Menarik ya, jadi sampai public transportnya pun disetting untuk menuju ke tempat wisata. Itu sangat memudahkan, apalagi tempat wisatanya juga gratis. Jadi ke Batu Caves itu masuk gratis. Oke, masuk dari stasiun itu
disambut dengan oleh gapura yang banyak ukiran, banyak patung-patung dewa-dewa Hindu sepertinya. Tapi yang berbeda dengan di Indonesia, di sini patung-patung dewa itu berwarna-warni, itu sih, warna-warni. Kalau di Bali mungkin kan cenderung warna batu itu ya, warna hitam ya abu-abu gitu. Jadi belum diberi warna. Kalau di sini diberi warna, jadi sangat berwarna-warni. Masuk itu langsung di sebelah kiri itu ada patung Hanuman, paling tingginya sekitar 20 meter, tinggi sekali patung Hanuman. Terus di sebelahnya ada tempat ibadah semacam itu, naik sedikit, luas kok, mungkin panjangnya sekitar 20 meter naik. Di situ banyak orang-orang beribadah kayaknya naik. Jadi naik ke situ ada beberapa tangga yang harus lepas sepatu. Waktu jalan pun saya mendengarkan semacam orang-orang berdoa, suara semacam berdoa yang saya tidak tahu itu apa. Sepertinya doa, karena ya juga pakai pengeras suara. Jalan terus sampai akhirnya itu sampailah di pelataran luas. Terus kemudian menghadap ke kiri itu yang posisi batu Kivesnya. Jadi di depan batu Kives itu bentuknya tebing batu kapur tinggi. Kemudian ada tangga ke atasnya yang tangga naik. Nah, sebelum tangga itu ada patung tadi tulisannya itu Murugan, World Tallest Murugan Statue, patung Murugan terbesar tertinggi di dunia, warnanya emas, itu menghadap ke luar. Di sebelahnya itu ada tangga yang kita harus naik untuk mencapai ke batu Kivesnya itu. Nah, naiklah ya, karena juga naiknya lumayan curam gitu. Dan kalau mau masuk di sana itu terlebih untuk wisatawan perempuan memang dianjurkan memakai pakaian yang panjang, karena tadi beberapa turis perempuan yang pakai celana pendek atau rok pendek itu memang diarahkan untuk memakai sarung atau membeli atau semacamnya. You have to wear sarung, entah beli atau dipinjami, saya tidak terlalu paham tadi karena langsung naiknya juga cukup curam, tapi curamnya itu asik karena juga yang naik banyak kan, bukan nggak sendiri. Tangganya itu pun dicat warna-warni pink, biru, hijau sampai atas. Jadi sempat menghitung itu ada 272 anak tangga. Lumayan melelahkan. PP berarti kan sekitar 478 tangga. Lumayan 15 masuk. Nah, di dalam itu ada memang gua ada gua itu. Di dalamnya ada banyak patung, kemudian ada pura, ada gapuranya itu masuk ya, sebelah kiri ada gapura ya. Ketika masuk tidak boleh pakai sepatu sandal, tapi saya ambil yang sebelah kanan. Ya, itu memang gua yang stalakmitnya itu banyak, dan airnya memang berjatuhan dari situ. Lumayan ngeri juga, stalakmitnya lumayan karena tinggi dan besar. Jadi di sana air itu masuk ke dalam, dan lantainya basah, becek gitu ya, sepertinya habis hujan. Nah, itu naik di dalamnya juga, di dalam gua. Kemudian di dalam itu masih ada tangga lagi. Tangga itu menuju ke pura terakhir,
Jadi pura itu kita naik, tapi lebih sedikit daripada anak tangga yang sebelumnya. Mungkin sekitar, tadi nggak sempat ngitung karena sudah capek ya, mungkin sekitar 30 anak tangga. Nah itu ada di dalamnya, ada pura, ada tempat sembahyang, ukurannya mungkin kalau panjangnya sekitar 15 meter kali 5 meter. Nah, di situ di dalamnya ada pemuka agama yang pakai pakaian khasnya begitu. Di para peziarah orang Hindu sepertinya ya, yang tadi kebanyakan memang orang-orang orang India, entah keturunan India yang di sini atau orang dari India. Jelas mereka datang ke sana berdoa, jadi dipandu oleh pemuka agama yang di sana itu. Dan ada beberapa peziarah itu yang mengelilingi tempat pura itu tadi, tempat ibadah, tempat berdoa itu tadi sebanyak 3 kali. Ada beberapa sambil membawa seperti sesaji lah, semacam sesaji, memutari, tapi berputarnya kalau tawaf itu kan ke kiri, itu putarnya ke kanan, ke kanan 3 kali. Di situ. Dan di sana di Batu Gis itu akhirnya saya melihat seekor ayam. Dari kemarin waktu datang tidak melihat ayam sama sekali, di sini terlihat ayam 2 ekor, yang satu warna putih, yang satu ayam jantan pada umumnya itu, yang warnanya defaultnya kayak gitu ya. Sama di sini itu banyak monyet berkeliaran sangat, mulai dari pintu masuk sampai ke atas banyak monyet. Dan monyetnya itu yang sudah biasa ya, karena memang terbiasa banyak orang, jadi monyetnya pun tidak takut. Bahkan ada saya tadi ketika bawa minum ini sempat direbut sama monyet, tapi untung pegangan saya kuat, jadi sudah biasa. Orang-orang pun memberi makan para peziarah, dan di sana sudah disediakan gitu di dalam plastik untuk memberi ya, entah itu apple atau ada semacam jagung, kayak jagung kecil-kecil gitu, apa ya, tapi bentuknya biji-bijian, untuk memberi makan monyet. Dan oh iya, burung dara juga banyak sekali. Karena monyet di sana banyak, memang di sana itu tadi ada patung Dewa Hanuman, saya juga kurang tahu, tapi jelas banyak sekali. Itu foto-foto di sana, tapi ya apa ya, senang gitu melihat, apalagi ketika melihat peziarah yang barefoot, dia melepas sepatu. Ada itu beberapa peziarah dari bawah kemudian naik tanpa pakai alas kaki, naik ke atas, kemudian melaksanakan sembahyang secara khusyuk. Itu saya melihat mungkin apa ya, kalau secara saya pribadi ketika di Jawa Timur itu kan saya juga sering ikut ziarah ke wali sunan gitu ya, wali limo, wali 9 itu. Apa mungkin perasaannya itu seperti itu ketika berziarah ke tempat yang suci. Jadi banyak sekali saya lihat para peziarah, khususnya yang orang India, yang bermuka India itu, berwajah India, kayak ada yang menangis, kemudian berdoa yang khusyuk sangat. Itu rasa apa ya, ikut apa yang mau gambarkan kata-katanya, ikut senang lah ya, ikut merasa hikmat di situ. Itu ya, itu sih banyak anak-anak yang ikut tadi. Tak jarang juga
banyak orang tua itu yang menggendong anaknya sampai ke atas itu banyak, karena mungkin ya semangatnya, karena memang apa menurut tadi memang di sini itu pusat ibadahnya, salah satu pusat ibadah umat Hindu yang ada di Malaysia, mungkin juga di dunia. Jadi memang banyak peziarah dari dalam negeri dan luar negeri banyak kesini. Itu sampai tadi sekitar jam 2 ya, kita turun karena sudah capek. Turun maksudnya langsung pulang, dan ternyata itu ketika mau pulang di sebelah patung Anoman yang ketika baru yang kita masuk tadi itu ada apa namanya, Sri Ramayana Gua Sri Ramayana. Nah, masuk itu bayar 15 ringgit per orang. Itu jadi kita masuk ke dalam gua, dan di dalam gua itu ada patung-patung banyak. Saya kira cuma mungkin ini tempat patung-patung para dewa yang ada di Hindu gitu. Tapi yang saya sangsi itu kok namanya Sri Ramayana. Ini kan Ramayana kan sebuah kisah gitu loh. Masuk memang banyak patung. Jadi kita ketika masuk itu ada patung. Kemudian yang menarik di depan patung itu ada keterangan, dan keterangannya itu ada nomornya, nomor 1 ini berkisah ini patung nomor 1, karena ada beberapa patung yang sedang memperagakan suatu adegan gitu. Terus saya pindah ke patung selanjutnya. Setelah itu juga ada keterangan, tapi ada nomornya, nomor 2, nomor 3. Itu saya belum sadar sampai nomor 4, loh kok ada nomornya. Kemudian yang diperagakan itu kayaknya punya maksud gitu loh. Sampai akhirnya banyak banget, ternyata patung-patung di sana yang berjajar itu di dalam gua, mengelilingi di dalam gua itu mengisahkan part-part bagian scene dalam cerita Ramayana. Baru tahu ini kok bagus gitu. Jadi saya sempat bikin video ya gitu. Cerita bagaimana peperangan Ramayana itu terjadi, perang dengan siapa? Rama dengan kok lali Rahwana. Itu ada kisahnya. Versi di sini itu seperti itu. Nanti mungkin saya upload ceritanya yang via video aja ya. Ceritanya bagaimana Rama bekerjasama dengan Hanuman kemudian untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Itu seru lah ya, karena juga ada beberapa bagian scene itu yang saya baru tahu, bagian part cerita itu yang saya baru tahu di situ. Ketahuan jarang baca. Oke, setelah itu pulang naik GTM tadi, pulang langsung ke KL Sentral. Terus KL Sentral kita cari makan di BTS Berjaya Times Square yang ada di daerah Imbi. Jadi kita naik monorail ke stasiun Imbi, itu sudah langsung terintegrasi dengan jalan dengan BTS itu Berjaya Times Square. Besar sekali mallnya, itu ada, tadi saya lihat ada sekitar 10 lantai, tapi kalau dilihat dari liftnya sampai belasan gitu loh, berapa belas lantai. Oke, di sana cari makan enak, makannya saya cocok di sini. Mulai datang sampai sekarang
makannya cocok semua, alhamdulillah. Tidak ada nggak sampai ada makanan yang tertolak. Padahal saya dari Indonesia itu sudah sanggup oralit. Ya bukan oralit sih, garam dengan gula, dan sampai sekarang nggak kepake, alhamdulillah. Oke, dari situ kami rombongan ya, saya memutuskan berpisah untuk mencari rute terdekat dengan hotel saya, karena kan Bu Nini beserta keluarga itu tujuan pulangnya berbeda, daerahnya berbeda. Sebenarnya sama-sama daerah Keramat juga, tapi saya kemarin menemukan jalur tercepat dan termudah, dan kalau jalan kaki pun tak terlalu jauh. Udah, kita berpisah di situ, berpisah di Berjaya Times Square. Beliau bersama keluarga kembali ke KL Sentral untuk kemudian lanjut pakai LRT. Saya lanjut ke Jogit. Tadi yang kemarin saya hari Sabtu itu sudah ke situ, ke Jogit. Jogit lah ya, berpisah sendiri, beda ya. Kemarin sudah GPS saya HP saya masukkan tas, berjalan selayaknya orang lokal saja. Turun dari stasiun Jogit langsung saya ke halte, nunggu bus laluan orange yang kemarin saya naiki. Oke lah, naik itu goblok. Mungkin itu bodohnya saya atau terlalu sombongnya saya tadi itu. Jadi kemarin tuh ketika di line orange itu, saya memang tidak jumpa bus yang lain, bus yang line merah atau line biru itu tak jumpa. Tapi ketika saya sampai di halte untuk nunggu bus itu kok ada, mungkin saya berasumsi kemarin nggak ketemu aja gitu kan. Tunggulah, line merah lewat, line biru lewat, habis ini oranye pasti dong. Saya tunggu, kok line merah lagi. Habis ini mungkin ya. Masih husnudan, berbaik sangka. Kemudian kok line biru lagi yang datang. Sampai mungkin hampir ada 1 jam saya nunggu. Katanya kan memang menurut kawan-kawan di sini untuk nunggu bus itu lumayan lama. Tapi masa lamanya selama ini? Sampai akhirnya sama Bu Nini itu saya di WA, sudah sampai Farid itu, belum, masih nunggu bus. Sudah, ya. Ya udah, coba ditunggu aja. Nanti kalau masih belum ketemu, nanti biar dijemput keponakan Mas Harul yang jemput saya kemarin ke hotel itu. Kok lama ini? Sampai akhirnya sama Bu Nini saya ditelepon, biar dijemput aja, dekat kok dari rumah sini, paling sekitar 3 kilo gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sudah maghrib, saya juga belum sholat maghrib, muter-muter cari surau pun tidak ada, dan sampai saat itu saya juga belum menemukan bus line orange itu, belum ketemu. Nah, akhirnya saya pergi ke Shell, ke pom bensin terdekat, pergi ke toilet sambil nunggu jemputan ya. Baru di situ saya ini kan bisa cek di aplikasi GoKL ya, aplikasi bus itu, di mana pemberhentian dan informasi lain yang ada di Kuala Lumpur. Sampailah saya, ketika saya buka, saya salah halte. Seharusnya ketika turun itu saya lurus saja langsung sampai halte yang line orange. Itu saya lawan arah, yaitu tadi ngikuti orang yang ramai kemana. Ya Allah, ya Allah, kok bisa gitu. Ya. Antara malu apa seperti apa, tapi ya mau gimana lagi, ini ceritanya. Jadi saya
kok bisa gitu loh sepede itu gitu. di di negara orang. Untungnya aja ada yang nolong gitu. Kalau nggak ditolong mungkin saya nunggu sampai sekarang gitu. Saking sabarnya. Padahal apa ya, saya juga punya pikiran untuk pesan Grab gitu, tapi kok saya punya idealisme, saya harus saya harus menggunakan transportasi umum di sini, anti Grab, jangan pakai Grab. Katanya ingin merasakan pengalaman. Sorry, kalau pakai Grab kan sangat instan gitu, kita mau kemana dari mana langsung bisa pergi, tapi nggak merasakan suasananya naik transportasi umum di sini itu seperti apa. Juga mahal gitu kalau naik Grab kan. Ya gitulah ceritanya ya, cukup pelajaran yang sangat berharga. Semoga besok lancar, besok mulai ke kampus hari Senin. Oke, cukup di sini, bye bye.